Talk to me! Hai semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas film horor dari Prancis yang berjudul The Deep House yang dirilis pada tanggal 30 Juni tahun 2021 di Prancis. Film ini merupakan film horor supernatural Prancis 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Julien Maury dan Alexandre Bustillo. Film ini dibintangi oleh James Jagger dan Camille Rowe. Film ini mengisahkan sepasang kekasih turis pergi ke Prancis ingin menjelajah dan merekam temuan mereka. Kemudian videonya akan diunggah di media sosial. Konon katanya mereka ini mencari rumah berhantu untuk dijelajah. Suatu hari, mereka pergi ke barat daya Prancis untuk mencari sanatorium atau sebuah rumah yang terendam di danau buatan. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Awal film kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang lagi merekam bernama Ben dan Tina. Mereka menemukan sanatorium bangunan tua yang diklaim warga sekitar adalah bangunan berhantu. Tina dan Ben sangat bersemangat menemukan bangunan tua ini, karena rekamannya akan diunggah di media sosial mereka. Tampak drone diterbangkan untuk merekam bangunan itu baik dari luar maupun dari dalam. Mereka menelusuri setiap sudut ruangan bangunan itu, sambil menelusuri ruangan yang ada di sana. Konon katanya bangunan ini dulu merupakan bekas rumah sakit, dan ada terjadi bunuh diri di tempat ini. Ben dengan becandaannya mengejutkan Tina dari arah pintu. Scene berpindah 3 bulan kemudian, terlihat Tina ada di bak mandi sedang berlatih menahan nafas di air. Tiba-tiba terdengar klakson mobil dari luar. Di luar rumah telah menunggu Ben dengan kamera di tangannya merekam Tina yang lagi keluar dari rumah. Mereka akan pergi menjelajah hari ini ke sebuah tempat, katanya sangat rahasia, dengan peralatan lengkap di dalam mobil mereka. Kemudian mereka sampai di sebuah desa yang tampak sepi penduduk. Mobil Ben dan Tina berhenti di tengah jalan. Karena dilihat dari GPS mereka tersesat. Tina keluar mobil lalu membeli buah di toko seberang mereka berhenti. Sedangkan Ben merekam keadaan yang ada di sana. Kata Ben, kami berada di barat daya Prancis, di sebuah desa yang sepi. Ben menunjukkan monumen Perang Dunia Kedua di dekatnya. Desa tersebut sepi karena banyak rumah yang terpajang tanda dijual. Scene berpindah, mereka pun sampai di tempat yang dituju yaitu Danau Fries. Mereka heran tempat yang dibilang rahasia itu, dalam keadaan ramai pengunjung. Kemudian Ben duduk santai sambil menunggu Tina membeli makanan. Ia melihat video waktu mereka menelusuri bangunan sanatorium yang sudah ditonton 50.000 kali di akun YouTube-nya. Ben pun tidak puas dengan videonya, dia ingin lebih dari itu. Ben membeli minuman, dan tampak mengobrol dengan seseorang bernama Pierre, warga lokal di tempat itu. Pierre menawarkan membawa mereka ke cabang danau terisolasi yang berada jauh di dalam hutan, tempat yang sangat sulit diakses dan menurutnya itulah tempat rahasia yang sebenarnya. Mereka pun pergi dengan membawa Pierre sebagai penunjuk jalan ke danau rahasia itu. Tak lama mereka sampai di hutan Canteloup. Pierre menceritakan bahwa wilayah itu mengalami rangkaian peristiwa banjir yang menghancurkan sekitar 50 tahun lalu. Pembangunan untuk mengontrol aliran air dimulai pada lembah secara sengaja dibuat banjir. Begitulah Danau Fries terbentuk, kata Pierre. Pada saat itu kumpulan turis sama seperti Ben dan Tina datang untuk menyelam. Untuk sampai ke danau, mereka harus berjalan kaki ke dalam hutan. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka sampai di tujuan. Ben dan Tina langsung menyiapkan perlengkapan untuk menyelam dan menyiapkan drone bawah air. What is that thing? It's my drone. Dalam waktu singkat mereka pun menyelam dengan batas waktu oksigen 60 menit untuk menyelam. Pierre memperingatkan ikuti tangga untuk menuju rumah yang ada di bawah danau itu. Di bawah sana mereka menemukan sebuah mobil rover yang kondisinya masih sangat bagus. Mereka terus menelusuri ke bawah dan menemukan anak tangga yang dibilang Pierre pada mereka. Sekitar kedalaman 30 meter sampailah mereka di sebuah rumah bawah air. Di sekitar area rumah tersebut ikan tidak mau mendekat. Mereka mendekati bangunan itu, mencari pintu masuk, dan terdapat sebuah pintu yang di atasnya bertuliskan Monteknak. Mereka terus menemukan jalan untuk masuk. Akhirnya ada jalan masuk di cerobong asap rumah. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh ikan yang keluar dari sana.
Setelah masuk ke dalam tampak properti rumah yang kelihatan masih utuh. Tidak berlangsung lama hal aneh mulai terjadi, mereka dikejutkan oleh sebuah boneka dan Tina mendengar suara aneh. Mereka juga menemukan foto keluarga Monteknak yang merupakan pemilik rumah itu. Lebih mengejutkan lagi di beberapa ruangan mereka menemukan banyak foto, poster dan artikel berita yang menunjukkan anak-anak hilang, serta simbol setan dan sejumlah goresan kasar di tiang pintu depan. Pelacak gerak pada drone mereka menunjukkan gerakan, sementara tidak ada yang memicunya dan peralatan elektronik mereka secara misterius mulai tidak berfungsi. Di dapur mereka menemukan sebuah pintu yang diblokir oleh salib besar, dan membukanya, mereka memasuki sebuah ruangan yang berisi 2 mayat di rantai dan topeng penyiksaan tergantung di atas pentagram setan, dan ruang samping yang diisi dengan acar bagian tubuh manusia. Ben dan Tina mencoba melarikan diri dari rumah itu, tetapi jendela yang mereka masuki tiba-tiba terhalang oleh dinding bata. Dan pencarian mereka untuk jalan keluar lainnya sia-sia. Ikan yang dijumpai mereka pertama kali masuk lagi ke dalam dan mengarah ke dapur di mana 2 mayat tadi berada. Saat mencoba membuka jeruji di ruang bawah tanah dengan 2 mayat, Tina tiba-tiba diserang. Serangan itu berhenti tiba-tiba, tapi anehnya Ben menyangkal bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Ternyata Tina berhalusinasi, karena Ben masih ada di dekatnya. Kemudian Ben dengan rasa penasaran melepas topeng dari mayat, mengungkapkan bahwa mereka adalah Monteknak, keluarga yang memiliki rumah itu. Kedua mayat itu tiba-tiba hidup kembali dan mengejar mereka di dalam rumah. Saat mereka mencoba melarikan diri melalui cerobong asap, porosnya runtuh, menjebak mereka di lantai yang berbeda. Di kamar tidur di lantai atas, Ben menemukan silsilah keluarga yang menampilkan Pierre, mengungkapkan dia sebagai putra Monteknak dan menunjukkan bahwa dia sengaja memikat mereka ke rumah. Setelah itu dia diserang oleh seorang gadis mayat hidup, putri Monteknak bernama Sarah, dan Ben pun kerasukan hantu Sarah. Ketika Tina menemukannya, dia membawanya ke ruang duduk tersembunyi di ruang bawah tanah, di mana Sarah, melalui Ben dan gulungan film yang mengerikan, mengungkapkan bahwa Tuan Monteknak dan Pierre menculik anak-anak dari daerah sekitarnya untuk digunakan sebagai pengorbanan setan. Monteknak dan Sarah yang lebih tua akhirnya dibunuh oleh massa yang membalas dendam, tetapi Pierre berhasil melarikan diri. Di bawah pengaruh Sarah, Ben mencoba meyakinkan Tina untuk bergabung dengan keluarga, tetapi Tina tidak mau mati sia-sia di sana. Perasaan panik dan dengan pasokan oksigennya yang mau habis, Tina melarikan diri, di mana dia menemukan sebuah poros yang mengarah keluar. Ben mengejarnya dan mencoba membunuhnya, tetapi dia melukai Ben dengan pisau selam. Akhirnya Ben tersadar dari pengaruh Sarah. Sebelum mereka bisa melarikan diri bersama, Sarah menikam Ben sampai mati. Mayat Monteknak kemudian menyerang Tina, tapi dia lolos ke poros jalan keluar rumah itu yang mengarah kembali ke danau, tapi tepat di bawah permukaan air. Sisa udara di paru-parunya keluar. Tina akhirnya tidak sampai kembali ke atas danau dan Tina meninggoy di sana. Dan film pun berakhir. Baiklah, segitu dulu video dari Mimin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.